saya narasikan 1830, 20, 11, 16. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang menjelaskan mengenai perkembangan dan dinamika Islam di Kerajaan Melayu Banjar atau Kalimantan. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai keadaan politik atau sosial di Kerajaan Banjar atau Kalimantan. Nah, jadi Kerajaan Banjar ini adalah salah satu bukti berkembangnya Islam dalam kekuatan politik di Kalimantan. Nah, jadi dulunya sebelum masuknya Islam, masyarakat atau penduduk Kalimantan ini menganut agama Hindu, kemudian Buddha, dan juga menganut kepercayaan kehariangan yang tentunya sangat jauh berbeda dengan ajaran agama Islam. Nah, menurut Hikayat Banjar, di wilayah ini memiliki 3 kerajaan, yaitu pertama yaitu Negara Dipa, kemudian Negara Daha, dan kemudian Kerajaan Banjar. Nah, sebagai kerajaan yang ketiga, Negara Daha ini dipimpin oleh Suryanata yang kemudian digantikan oleh Maharaja Sukarama. Nah, ia kemudian digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Nah, beberapa tahun kemudian timbul perpecahan antara Pangeran Tumenggung dengan Raden Samudra. Nah, Raden Samudra ini adalah cucu dari Maharaja Sulaiman yang lebih berhak atas tahta dari kerajaan tersebut. Nah, hingga pada suatu ketika terjadilah pertentangan, perebutan kekuasaan antar keduanya, yakni Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra itu sendiri. Nah, lalu kerajaan Banjar ini meminta bantuan kepada Demak. Nah, pemerintahan Demak itu mengiyakan untuk memberi bantuan asalkan mereka memberikan dia mengajukan kompromi atau kesepakatan yang intinya dia memiliki 2 kesepakatan. Yang pertama yakni mereka saling tukar barang-barang dagangan, lalu bahan pakaian serta rempah-rempah dan lain sebagainya. Dan yang poin kedua itu yang sangat penting, yaitu Pangeran Samudra itu harus masuk Islam dan harus menerima penghulu agama Khatib Dayan sebagai seseorang yang menyebarkan agama Islam di dalam kerajaan Banjar. Nah, lalu akhirnya pertentangan atau pertempuran itu akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Samudra. Lalu Pangeran Samudra itu masuk Islam dan kemudian berganti atau bergelar menjadi Sultan Suryanullah. Nah, pengucapan syahadat oleh Pangeran Samudra itu sekedar legalitas formal yang menandai telah dirinya Kesultanan Islam sekitar abad 1500-an, abad ke-15. Nah, para ahli sejarah itu belum dapat memastikan atau belum dapat mengatakan bahwa kedatangan Islam di Kalimantan itu kapan tahunnya. Akan tetapi mereka kebanyakan mengatakan bahwa pada tahun 1540 itu merupakan tahun di mana Islam itu diterima secara resmi oleh Raja Kerajaan Banjar, yakni dalam hal ini Pangeran Samudra, yang kemudian berganti nama menjadi Pangeran Suryanullah. Nah, Islamisasi Banjarmasin ini tidak bisa dilepaskan oleh Sunan Giri. Nah, yang sangat aktif dalam melakukan aktivitas dagangnya dalam abad ke-15. Nah, Sunan Giri ini dan Sunan Gonang dalam abad ke-15 ini telah berdakwah sampai ke Muara Baham. Nah, Sunan Giri dan Sunan Gonang ini membentuk suatu jaringan perdagangan dengan komunitas Bakumpai. Nah, jaringan pedagang Cina dan Mubalik lainnya yang berpusat di Surabaya, Gresik, Girik, dan Kudus berhasil melakukan Islamisasi pada orang-orang Banjar. Nah, sebenarnya itu berasal dari 3 kelompok suku, yaitu Biaju, Ngaju, dan Bakumpai. Nah, saluran Islamisasi ini juga dilakukan dengan cara melalui perkawinan. Nah, jadi perkawinan berhasil membentuk jaringan emosional untuk wilayah Kalimantan, khususnya untuk wilayah Kerajaan Banjar. Nah,
perkawinan ini dilakukan oleh individu-individu pedagang muslim dengan perempuan-perempuan dari etnis Biaju, Ngaju maupun Bakumpai. Nah, perkawinan ini juga dilakukan oleh para ulama. Nah, hasil perkawinan raja-raja Banjar ini sangat cepat memberi andil terhadap perkembangan Islam di Banjarmasin sejak abad ke-16 hingga abad ke-19. Nah, saluran Islamisasi melalui tasawuf dan tarekat di Banjarmasin melalui saluran tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Nah, jadi jaringan tasawuf Sunni dan falsafi ini sebagai dikembangkan ulama jaringan haramnya yang berasal dari luar Banjarmasin. Nah, dan sebagian ulama jaringan haramnya ini memang belajar di Mekah dan Madinah. Nah, sementara itu jaringan tarekat sejak abad ke-16 itu hingga abad ke-19 itu berkembang di Banjarmasin. Nah, dalam perkembangan tasawuf, Kesultanan Banjar memberikan ruang yang luas bagi ulama yang mengedepankan syariat Islam dengan faham Sunni, sehingga syariat Islam terpancar dari ramainya masjid yang menjadi tempat ibadah umat muslim. Nah, birokrasi pemerintahan Kesultanan Banjarmasin ini pada fase awal itu sejak abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18 itu belum secara langsung berfungsi dalam Islamisasi. Namun, upaya tuan penghulu yakni Khatib Dayan dan Khatib Banin itu membangun berbagai masjid memberikan bukti kiprah kesultanan dalam membangun komunitas muslim. Nah, baru pada akhir ke-18 itu birokrasi pemerintahan Kesultanan Banjarmasin itu membentuk lembaga yaitu Mahkamah Syariah sebagai birokrasi peradilan yang justru memberikan peran yang untuk mengembangkan jaringan Islamisasi ke berbagai pelosok Banjarmasin melalui peran mufti, qadhi, khalifah, khatib dan penghulu dan bilal. Itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ardina, NIM 1830201117. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan latar belakang dan keadaan ekonomi di Kerajaan Melayu Banjar, Kalimantan. Langsung saja, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang disebut dengan tanah dengan populasi Islam tertinggi. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, berbagai macam agama dan kepercayaan seperti Hindu, Buddha telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Islam merupakan agama terbesar di dunia. Penganutnya terus-menerus mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Nah, kerajaan-kerajaan Islam berdiri dari beberapa wilayah di Nusantara pada abad 18. Nah, pada abad ini merupakan puncak perkembangan Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut secara konseptual dimaksudkan tentunya dalam rangka menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya, serta memberikan kebebasan bagi rakyat agar kreatif dalam segala bidang kehidupan, termasuk berdagang. Nah, kerajaan-kerajaan Islam tersebut diantara lain di Pulau Kalimantan ada Kerajaan Banjar. Nah, perkembangan dan dinamika Islam di Kerajaan Melayu Banjar Kalimantan dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya, keadaan ekonomi Kerajaan Melayu Banjar Kalimantan. Nah, letak Kerajaan Banjar berdekatan dengan sungai yang besar sehingga sering dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai wilayah. Nah, di Banjar banyak dijual lada putih yang sangat laku di pasaran Eropa. Perkembangan ekonomi Banjar cukup baik karena Banjar menjadi pelabuhan bagi pedagang rempah-rempah. Nah, di Nusantara perkembangan Banjar semakin pesat karena Banjarmasin yang terletak di muara sungai yang memungkinkan kapal-kapal besar dapat berlabuh di pelabuhan kota dan berkembang sebagai kerajaan maritim. Nah,
yang memungkinkan Banjar menjadi pelabuhan perantara bagi pedagang rempah-rempah di Nusantara. Ada beberapa hasil dari kerajaan Banjar yang menjadi barang dagangan penting, antara lain lada, kapur barus, intan, batu bazoar, dan kayu. Nah, masyarakat Banjar tidak mengalami hambatan yang berarti dalam masyarakat masalah sandang dan papan, karena kesuburan tanah ikut berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat lebih banyak menggantungkan sumber kehidupannya di alam. Mereka belum mengenal alat-alat teknologi kecuali alat-alat tradisional yang sangat sederhana. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Anissa. Saya akan menjelaskan tentang keadaan budaya di Kerajaan Melayu Banjar, Kalimantan. Suku Banjar adalah penduduk asli di Provinsi Kalimantan Selatan. Manusia Banjar itu didominasi sebenarnya berasal dari 3 kelompok suku yang hidup dalam satu grup. Yang diantaranya Banjar Muara, Banjar Hulu, Banjar Batang Banyu. Perjalanan sejarah, proses pembentukan kerajaan Banjar juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan alam yang penuh dengan sungai-sungai. Di samping itu juga pengaruh budaya Melayu dan kepercayaan terhadap agama Islam juga memberikan kepercayaan terhadap agama Islam tampaknya juga memberikan warna tersendiri terhadap pembentukan budaya Banjar. Hal ini kiranya bisa dimengerti karena sebelum masuknya agama Islam di wilayah Kalimantan, orang-orang Melayu telah membuat pemukiman di sekitar Muara Kuim. Semua anak sungai dari Sungai Barin, mereka hidup berdampingan dengan suku-suku Dayak yang ada di sekitarnya. Keberadaan suku Banjar di Kalimantan Selatan sebenarnya sudah ada sebelum munculnya kerajaan Banjar. Bahkan pada waktu masyarakat Banjar telah melembaga sebagai sebuah kelompok sosial budaya. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa yang mereka gunakan, yaitu bahasa Banjar. Bahasa ini pula lah yang digunakan oleh suku Banjar dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita perhatikan dari kosakatanya, bahasa Banjar mempunyai banyak kesamaan dengan bahasa Melayu. Di samping itu ada pula sejumlah kata yang mempunyai kesamaan dengan bahasa Melayu, dan juga ada yang memiliki kesamaan dengan bahasa Jawa dan bahasa Dayak seperti Dayak Mauyam. Namun demikian, pengaruh bahasa Melayu tampaknya lebih menonjol daripada bahasa Jawa. Suku Banjar menganut sistem bilateral, yaitu prinsip keturunan yang menghitung hubungan kekerabatan menurut garis kelahiran, garis keturunan ayah maupun ibu. Namun demikian, dalam hal ini tertentu seperti dalam hal perkawinan, maka yang menjadi wali dari seorang wanita sebagai calon mempelai adalah bapaknya. Yang dianggap ideal oleh suku Banjar adalah perkawinan endogami. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.